DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel gue, di channel Motovlog Indo pastinya. Channel yang membahas tentang seputar permotoran ya, dan jalan-jalan juga. Jadi teman-teman, di video kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua apa sih sebenarnya oli yang gue pakai untuk motor Ninja Karbu gue. Jadi oli yang saya pakai untuk Ninja Karbu saya sendiri itu saya menggunakan oli dari oli Motul, teman-teman ya. Jadi sebelumnya motor Ninja gua ini menggunakan oli Motul yang 5100 yang sayanya itu 10W40 ya. Dan sekarang ini gua baru akan mencoba ya yang 5100 tapi yang sayanya 15W50 ya teman-teman. Jadi apa sih maksud dari 15W50 atau 10W40 ya? Jadi maksudnya itu adalah itu sebenarnya adalah kode saya atau kekentalan oli pada saat dia musim dingin dan dalam keadaan panas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan 10W40 itu berarti W-nya itu sebenarnya adalah winter ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia dalam keadaan musim dingin atau dalam keadaan dingin, maka kekentalan atau saya oli tersebut adalah 10. Dan jika dalam keadaan panas, kan ada 10W40 itu 40-nya itu dalam keadaan panas. Jadi jika dalam keadaan panas, maka kekentalan olinya itu sayanya adalah 40. Nah, sedangkan gue menggunakan yang 15W50 ya teman-teman. Untuk dalam keadaan dinginnya, winternya, gue mencoba untuk oli Motul yang kekentalan sayanya 15 pada saat musim dingin dan 50 pada saat dalam keadaan panas ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih teman-teman gue ingin mencoba untuk beralih ke oli Motul 5100 yang 15W50 ini? Jadi begini teman-teman ya, karena memang motor Ninja Karbu ini termasuk adalah motor yang produksinya sudah lumayan lama ya, dari tahun 2007 sampai 2007 kalau nggak salah ya, sampai 2012. Maka dari itu gua menggunakan 5100 yang sayanya 15W50 teman-teman. Karena ditakutkan nanti ketika istilahnya karena motor Ninja Karbu ini adalah motor tahun produksi yang lama, nanti ditakutkan ketika seher dari piston kita itu nanti dia sudah agak longgar. Jadi kalau misalnya kita memakai oli yang istilahnya sayanya itu kurang kental, nanti ditakutkan mesin itu akan menjadi berisik dan perlindungan pelumasannya itu tidak optimal teman-teman ya. Ya walaupun istilahnya gue sendiri nggak tahu ring seher motor gue nih istilahnya masih longgar, udah longgar atau masih rapat. Tapi karena memang produksi tahun Ninja Karbu ini sudah terbilang cukup tua, udah lama, makanya gue memakai oli yang 15W50 ini teman-teman. Jadi biar istilahnya kekentalan olinya itu bisa melumasi di setiap celah-celah kelonggaran dari seher dan pistonnya itu sendiri teman-teman ya. Nah, dan kemudian biasanya juga memang untuk motor-motor yang baru itu memang dia malah bagus memakai oli yang sayanya agak agak tidak terlalu kental. Seperti contohnya ya kalau bawahnya ini 10W40 atau kalau motor-motor bebek lainnya itu kayak 5W30 ya. Itu karena kalau motor baru memang istilahnya dia malah membutuhkan oli yang tingkat saya kekentalan olinya itu tidak terlalu kental teman-teman, karena sehernya itu sendiri masih rapat ya dan tidak longgar. Jadi alangkah bagusnya kalau motor baru itu malah memakai oli yang saya atau tingkat kekentalan olinya tidak terlalu kental. Tidak seperti motor yang istilahnya sudah produksinya sudah lama, maka jikalau ditakutkan sehernya itu memang udah longgar dan pastinya istilahnya sudah nggak terlalu seperti baru lagi, itu ya langkah baiknya kita memakai yang
agak kental 15W50 ini kalau untuk Ninja Karbo yang 4 tak ya teman-teman. Maka itu dari itu kan saya ingin beralih ke mencoba untuk beralih ke motor oli motor yang 15W50 ini teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan apakah istilahnya jikalau kita ini memakai oli yang sayangnya lebih kental, apakah istilahnya contoh ini ya 15W50 apakah ini lebih awet daripada 10W40? Jawabannya enggak juga sih ya teman-teman, karena mau istilahnya mau kekentalannya 10W40 ataupun 15W50 itu tetap sama saja ya, istilahnya tetap ada masa expired dari kilometernya, yaitu 1500 ya biasanya kita ganti ya. Nah itu semua nggak tergantung mau kekentalannya seberapa, itu masa expirednya tetap 1500 umumnya oli itu ganti ya. Yang mengaruh adalah dari kekentalan atau bukan kekentalan ya, yang mengaruh dari keawetan oli ini sendiri sebenarnya adalah dari base oilnya teman-teman. Jadi karena memang motor ini dia udah base oilnya tuh 0%, jadi istilahnya kandungan mineralnya itu, kandungan airnya tuh 0%, jadi memang tidak ada kandungan mineral, kemudian istilahnya oksigen yang masuk. Jadi oli ini sangat bagus sekali dan bisa dibilang ya sangat sangat recommended lah, istilahnya nggak oli yang nggak kentalannya bagus, base oilnya 0, dan dia pastinya juga bisa tahan lama yang kita maksud tadi itu ya. Jadi begitu teman-teman. Nah untuk oli motor sendiri itu harganya sekitaran dibanderol satu ininya sekitaran 120 sampai 130-an ribu ya. Dan untuk motor Ninja sendiri itu biasanya kalau misalkan dia ganti oli biasa, dia membutuhkan 2 botol yaitu 1,8 liter. Kemudian setelah 3 kali ganti oli itu kita diharuskan ganti filter, dan ketika kita ganti filter itu maka olinya ya 2 liter. Biasanya 2 liter ya. 2 botol ini teman-teman. Terus di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman ya, akan menjelaskan dari kelebihan dari oli motor ini sendiri ya. Nah jadi di sini kelebihan dari oli motor pasti berbeda dengan oli lainnya ya, karena memang oli motor ini desain dengan sangat baik sekali, sehingga ya maklum saja kalau misalkan harganya terbilang cukup agak lebih mahal dibanding oli-oli lainnya, karena memang mempunyai kualitas dan kelebihan tersendiri ya teman-teman. Jadi di sini gue bacain dari kelebihan dari oli motor ini, yaitu oli motor ini mempunyai kelebihan dari teknosintesis ya teman-teman ya. Jadi untuk teknosintesis ini sebenarnya adalah ya dia ketika itu mesin itu panas, maka oli ini bisa membentuk pelumas yang bisa melindungi atau melapisi dinding-dinding mesin kalian teman-teman ya, sehingga mesin motor kalian itu walaupun dalam keadaan panas itu nanti bisa jangka keawetannya itu bisa cukup lebih lama teman-teman ya, masa penggunaannya ya. Kemudian oli motor sendiri ini mempunyai ester teknologi. Jadi teman-teman dari oli motor sendiri, ester teknologi ini dia adalah seperti kayak zat adiktif, yang mana zat adiktif tersebut ini mempunyai istilahnya mempunyai sifat yang bisa mencuci mesin-mesin kalian itu dari kerak-kerak yang menyangkut atau tertinggal di dalam mesin-mesin motor kalian ya teman-teman ya. Jadi ester teknologi ini ada kelebihannya, selain dia bisa mencuci kerak-kerak yang ada di dalam mesin kalian, motor kalian, yang kedua adalah dia bisa menaikkan torsi pada motor kalian teman-teman ya. Jadi biasanya yang pakai oli motor, kecepatan motor kalian itu bisa torsinya itu bisa di atas rata-rata teman-teman. Dan dia bisa meningkatkan ketahanan pergeseran teman-teman ya, untuk melindungi dari geseran yang piston dengan perangkat-perangkat mesin ya teman-teman ya, sehingga yaitu tadi teknosintesisnya memang dia melumas dengan sangat baik teman-teman, sehingga sangat tahan pada suhu tinggi teman-teman ya. Makanya kalau misalkan
di balap-balap. Jadi itu banyak kan istilahnya yang iklan di pertandingan balap motor ataupun balap mobil Formula One itu, makanya banyak sekali iklan-iklan oli motul. Karena apa teman-teman? Jadi memang kelebihan dari oli motul ini sendiri itu adalah oli yang bisa digunakan untuk balap dan bisa digunakan untuk sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi memang kualitasnya cukup baik sekali ya teman-teman. Makanya sering dipakai untuk iklan daripada motor balap, mobil balap, Formula One dan lain-lain, karena memang kepercayaan dari oli ini sendiri untuk balap itu dan untuk kegunaan sehari-hari itu sangat baik sekali teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah memenuhi spesifikasi JASO MA2 ya, untuk mengoptimalkan performa kopling basah. Jadi teman-teman, oli motul ini sendiri sudah memenuhi spesifikasi JASO MA2 untuk mengoptimalkan performa kopling basah ya teman-teman. Jadi memang untuk kode oli motor yang istilahnya dia memakai kopling basah itu memang harus memenuhi spesifikasi JASO MA2 teman-teman ya. Dan biasanya untuk oli-oli seperti ini, motul ini yang istilahnya dia memenuhi spesifikasi JASO MA, yang dia olinya untuk kopling basah, itu biasanya kalau oli-oli kopling basah yang seperti digunakan motor laki, motor kopling-kopling ya, dan motor-motor sport, itu kelebihannya bisa juga dipakai dengan JASO yang MB ya, atau kopling kering, atau istilah lainnya itu dipakai dengan motor matic. Jadi oli motor yang istilahnya untuk kopling basah seperti motul ini bisa juga dipakai dengan yang spesifikasi JASO MA lah ya, istilahnya yang memenuhi JASO MA yang untuk kopling basah itu bisa juga dipakai dengan motor matic teman-teman, yang spesifikasinya JASO-nya adalah MB. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau misalkan oli yang JASO-nya itu MB yang digunakan untuk kopling kering ya, atau untuk motor-motor matic, itu tidak bisa digunakan untuk motor-motor koplingan atau motor-motor sport teman-teman. Karena kenapa? Karena nanti yang ditakutkan nanti kampas remnya itu bisa nyekrek ya teman-teman. Istilah lainnya itu bahasanya bisa nyelip teman-teman ya, karena ya itu tidak bisa digunakan untuk motor-motor kopling dan motor-motor sport tadi ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini ada di belakang oli motul ini ada API ya, SM garis miring SL ya teman-teman ya. Jadi kan ada istilahnya API ini adalah dia kode unik ya, kode API atau kode unik setelah uji coba dari oli itu sendiri teman-teman. Jadi setelah oli itu istilahnya diuji coba dari pabriknya, itu biasanya ada kode API-nya ya. Istilahnya kalau misalkan biasanya oli untuk motor yang berbahan bakar bensin itu ya biasanya kode awalnya adalah S ya. Kemudian di sini SM atau SL ini adalah biasanya ya, semakin dia mendekati ke Z itu biasanya API olinya itu makin bagus ya teman-teman. Kan ada istilahnya yang kayak SJ biasanya API-nya, kan ada SH. Nah kalau untuk oli motor sendiri nih SM atau SL. Jadi sudah API ini ya, base oilnya sudah bagus ya, seperti itu ya teman-teman. Udah 0% teman-teman base oilnya. Ya jadi seperti itu teman-teman, pengalaman dan ilmu yang bisa gue bagikan untuk teman-teman di video kali ini. Dan inilah rahasia dari pemakaian oli motor gue, yaitu oli motul ya teman-teman. Dan jika memang teman-teman punya info-info lainnya atau oli-oli yang baik lainnya untuk motor 4 tak, jangan lupa sharing juga oli andalan kalian, apa yang kalian pakai. Jangan lupa kalian sharing juga ya di kolom komentar, agar bisa menambah wawasan dan berbagi pengalaman pada pengguna Ninja lainnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jika memang teman-teman suka dengan video yang saya buat, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share agar bisa bermanfaat bagi teman-teman lainnya juga. Ya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.